Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mengenai teknik presentasi yang efektif. Nah, pas banget nih kali ini aku pakai template PowerPoint bertemakan Among Us yang lagi viral banget. Jadinya proses pembelajaran kali ini gak ngebosenin dan menyenangkan. Oke, kalau gitu langsung aja kita lanjut ke materinya. Oke, sebelum itu perkenalkan nih, nama aku Azahra dari kelas 10 jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga 1 nomor absen 24. Nah, sebelumnya kalian udah tahu nggak sih apa sih presentasi yang efektif itu? Nah, buat kalian yang belum tahu apa sih presentasi yang efektif itu, nah jadi presentasi merupakan salah satu bagian dari aktivitas berkomunikasi yang bertujuan memperkenalkan sesuatu kepada orang lain. Sedangkan presentasi yang efektif tidak hanya mampu menarik perhatian audiens, namun juga dapat menggerakkan audiens untuk melakukan suatu hal. Agar presentasi menjadi efektif, diperlukan beberapa teknik presentasi. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas 7 teknik presentasi efektif. Yang pertama, penyusunan slide. Yang kedua, presentasi sama dengan bercerita. Dan yang ketiga, sederhana, bukan seadanya. Yang keempat, hindari teks orient. Yang kelima, visual dan verbal. Yang keenam, gangguan. Yang ketujuh, unsur emosi. Oke, kita akan langsung membahas teknik yang pertama, yaitu penyusunan slide. Nah, buat kalian yang belum tahu, slide itu apa sih? Slide itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk memudahkan audiens memahami apa yang akan disampaikan oleh presenter. Slide yang efektif tidak hanya dapat menarik perhatian audiens, tetapi dapat pula menentukan apakah audiens akan tergerak melakukan sesuatu yang diinginkan oleh si presenter tadi. Nah, jadi ada 3 unsur yang dapat mempengaruhi audiens, yaitu yang pertama adalah agile. Agile meliputi karakter, kredibilitas, latar belakang, dan reputasi. Sedangkan yang kedua ada logical. Logical meliputi fakta dan data. Yang ketiga ada emosional. Emosional terkait dengan memberikan sentuhan emosi kepada pemirsa sehingga tertarik dengan apa yang disampaikan. Oke, kita langsung lanjut ke teknik yang kedua, yaitu presentasi sama dengan bercerita. Nah, jadi kalian semua sudah sangat paham dan awam kan dengan Word itu dan cara menggunakannya. Jadi, dokumen Word merupakan kumpulan teks yang memiliki keterbatasan untuk menggambarkan emosi. Berbeda dengan sinema, berupa media dengar pandang yang syarat akan emosi. Nah, presentasi berada di antara keduanya karena dapat dilengkapi dengan slide yang memuat teks serta media dengar pandang. Inilah yang membuat presentasi dan bercerita memiliki kesamaan. Dan cara mengungkapkan ide yang paling efektif adalah melalui cerita. Nah, jadi teknik yang ketiga adalah sederhana, bukan seadanya. Bandingkan kedua tampilan dari halaman penelusuran Google dan Yahoo ini. Nah, pastinya akan terlihat jelas ya perbedaannya, yaitu tampilan halaman Google yang dibuat sangat sederhana dan tidak meletakkan apapun semaunya. Berbanding terbalik dengan halaman Yahoo yang sangat amat banyak sekali menu-menu tersedia yang justru membingungkan pemakai. Sama dengan presentasi, kita dianjurkan untuk membuat slide yang sederhana dengan tidak meletakkan apapun semaunya, agar audiens dapat menerima pesan yang kita sampaikan.
Nah, jadi kita akan lanjut ke teknik yang keempat, yaitu hindari text orient. Buat kalian yang belum tahu apa sih text orient itu, text orient atau yang biasa disebut dengan slide unman merupakan slide yang berisi teks. Jadi itu bakal membuat bosan pemirsa dan menghilangkan ketertarikan mereka. Slide yang dipaksa menjadi dokumen disebut slide unman. Harus diingat bahwa teks yang dibaca audien hanya bertahan 2 menit di memori otak, serta perhatian pemirsa tidak lagi kepada si presenter, melainkan terfokus membaca teks. Berikut akan saya berikan contoh dari slide unman. Terlihat sangat membosankan dan seperti membaca teks dokumen di Word ya. Teknik yang kelima yaitu visual dan verbal. Perlu kalian ketahui, visual artinya dapat dilihat dengan indera penglihatan, sedangkan verbal artinya komunikasi yang berbentuk tulisan ataupun lisan. Jadi, agar presentasi menjadi lebih efektif diperlukan kedua unsur ini. Contohnya akan kita bandingkan dari dua teks 1 dan teks 2 ini. Terlihat sekali perbedaan di antara keduanya. Dengan memberikan warna pada teks akan membantu audien mengingat poin utama pada slide. Bandingkanlah kedua slide di bawah ini. Menurut kalian, manakah slide yang mudah dihafal? Selanjutnya adalah gangguan. Gangguan atau yang biasa disebut dengan noise adalah saat kita mengacaukan fokus dari audien. Contohnya dapat kalian lihat pada slide yang berlatar belakangkan mobil tersebut. Saat kalian membaca slide tersebut, apakah kalian dapat menangkap inti dari slide tersebut atau malah terkecoh dengan latar belakangnya? Inilah yang disebut noise. Seringkali kita memasukkan semua gambar yang kita miliki atau yang kita suka ke dalam slide tanpa memperhatikan apakah gambar yang dimasukkan memperkuat pesan yang disampaikan. Gambar yang menjadi noise selain mengalihkan fokus juga akan mempersempit ruang slide. Yang terakhir adalah unsur emosi. Perhatikan kedua gambar di bawah ini, agar kalian lebih memahami apa sih yang dimaksud unsur emosi dalam keefektifan berpresentasi. Dari kedua gambar tersebut, dapat kalian bandingkan seorang wanita, di sampingnya ada seorang pria yang sedang menunduk. Apakah ia sedang mengantuk, tertidur, bersedih, atau bahkan melihat semut? Berbeda sekali dengan gambar wanita di sampingnya yang mencerminkan emosi kekhawatiran. Selain emosi yang digunakan melalui gambar, penggunaan kalimat yang tepat juga dapat mempengaruhi emosi audien. Selain itu, ada beberapa hal penting yang perlu diingat, antara lain 1. Apabila menggunakan gambar, perhatikan kesederhanaan dan kesesuaiannya, bukan seadanya. Yang kedua, apabila harus menggunakan gambar, gunakan gambar yang memperkuat ide atau pesan yang disampaikan untuk memudahkan pemahaman. Yang ketiga, jangan pamerkan semua gambar yang Anda miliki, tetapi masukkan apa yang dibutuhkan. Yang keempat, apabila suatu hal telah diketahui secara umum, maka tidak perlu lagi disertakan. Dan yang terakhir, janganlah menumpuk ide pada satu pesan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua.